Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru, tak perlu ragu-ragu. Senangnya mari kita semua berlomba-lomba. Belajar sambil bermain, oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Yang pertama-tama yang saya hormati para alim ulama, cerdik cendekia, sesepuh masyarakat, terkhusus kepada seluruh jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta barokahnya kepada diri kita. Sehingga alhamdulillah pada malam yang ke-26 ini kita ditakdirkan Allah kembali berkumpul di masjid ini di dalam rangka ta'abbud ilallah, di dalam rangka menguatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjadikan diri kita orang-orang yang nantinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam beriring salawat pun tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan, pengorbanan, tetesan darah serta keringat beliau kita pun bisa merasakan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Beliau adalah seorang sosok pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyatnya, seorang sosok nabi dan rasul yang sangat mencintai umatnya. Sampai di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari lisannya adalah ungkapan sayang kepada diri kita dengan kalimat ummati, ummati, ummati. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sebentar lagi yang namanya Ramadan akan meninggalkan diri kita. Namun bekas-bekas ibadah, setiap ikhtiar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, apakah ini bisa menjadikan diri kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah Subhanahu wa taala dengan tarbiyah Ramadan, dengan pendidikan Ramadan ini menjadikan diri kita pada tingkat, pada level orang-orang yang bertakwa? Bukan hanya menjadi seorang
yang mukhlisin, orang yang ikhlas. Bukan hanya sekedar menjadi seorang yang mukmin saja, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan diri kita dengan pendidikan Ramadan ini menjadi tingkat yang paling tinggi, yaitu muttaqin, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas perkara atau tentang fadilah atau keutamaan pribadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika saat itu Umar bin Khattab pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Umar, apa itu takwa?" Lalu Umar berkata, "Ketika engkau melewati sebuah tempat, di sana terdapat duri-duri, sesuatu yang membahayakanmu, maka engkau akan berhati-hati berjalan, berhati-hati untuk menghindari setiap duri-duri yang menghadangimu tersebut. Maka itulah takwa," kata Umar bin Khattab. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa itu adalah kehati-hatian kita. Bagaimana diri kita menjaga diri kita, bagaimana diri kita selalu mengistiqomahkan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas 4 hal minimal yang kita akan dapatkan tak kala diri kita menghiasi diri kita dengan sifat takwa tersebut. Yang pertama, sifat takwa itu akan mengantarkan diri kita pada derajat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini siapa baik punya kesempatan untuk bisa melaksanakan Ramadan ini. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pejabat, mau dia presiden, mau dia menteri, mau dia bawahan, semuanya punya kesempatan yang sama. Tak kala dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, semuanya punya kesempatan untuk mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pendidikan Ramadan ini. Maka siapapun dirinya punya kesempatan untuk mulia, bukan orang yang memiliki harta yang banyak, orang yang memiliki jabatan yang tinggi, atau yang dia memiliki prestasi yang luar biasa, tidak. Tetapi orang yang dengan tarbiyah, dengan pendidikan Ramadan ini akan mengangkat derajatnya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun punya kesempatan, kita pun punya kesempatan ya untuk bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mulia di hadapan manusia pasti ada masanya, tapi mulia di hadapan Allah, demi Allah diri kita tidak akan pernah terhina tak kala diri kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan ini adalah cara wasilah bagi diri kita untuk mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah, dia mengorbankan dirinya tak kalah dia mengenal agama Islam, tak kalah dia mendawamkan untuk mengistiqomahkan dia untuk memeluk agama Islam, dia korbankan dirinya. Lalu bagaimana dengan Muaz? Ya, bagaimana dengan Muaz? Dia Mus'ab bin Umair, mereka yang meninggalkan harta bendanya, kemewahan dan segalanya untuk bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf? Dia tinggalkan semua hartanya hanya untuk bisa hijrah di dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa Ramadan ini adalah kesempatan bagi diri kita untuk berhijrah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, dari sesuatu yang tidak paham menjadi paham. InsyaAllah diri kita akan mulia tak kala diri kita benar-benar menjalankan Ramadan ini dengan baik. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, sesungguhnya sifat takwa itu adalah bekalan yang pertama atau bekalan yang utama. Hal ini Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita ini akan melalui proses berhentinya diri kita atau ta'ajjal, ya, atau ajal kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diakhirkan dan tidak akan dimajukan. Maka apa yang harus kita siapkan? Menyiapkan bekal yang terbaik adalah cara yang cerdas atau cerdas seorang mukmin di dalam rangka mempersiapkan kematiannya. Berapa banyak orang yang mempersiapkan untuk urusan dunianya,
Berapa banyak orang berlomba-lomba untuk menghiasi urusan dunianya, tapi sedikit orang mempersiapkan diri untuk kematian yang terindah bagi dirinya. Maka persiapan Allah berikan kesempatan bagi diri kita dengan seluas-luasnya kebaikan di bulan Ramadan ini. Allah lipat kali gandakan kebaikan-kebaikan, itu kesempatan bagi diri kita untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Kita tidak tahu apakah bulan Ramadan tahun yang akan datang kita masih bisa bertemu dengan Ramadan seperti yang kita lalui saat ini. Oleh karena itu, watazawwaduh, berbekallah, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan Sahrul Ramadan ini mempersiapkan diri kita supaya diri kita berbekal yang terbaik agar nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kita tidak menjadi orang yang muflis atau orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kesempatan bagi diri kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min thalathin. Shadaqatin jariyatin, al-'ilmu yantafa'u bi, waladin shalih yad'u lahu." 3 keutamaan, 3 amalan yang ketika seorang mukmin tersebut meninggal tidak ada, ya, terputuslah yang lainnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatul jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ramadan adalah bulan yang berkah. Kesempatan diri kita untuk berbagi dengan saudara-saudara kita. Kesempatan bagi diri kita untuk beramal jariyah dengan memberikan kebaikan-kebaikan, dengan memberikan investasi akhirat-akhirat untuk saudara-saudara kita. Ini yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya takwa itu adalah bekalan yang utama. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa itu akan mengantarkan kita kepada keberkahan hidup. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat ke-96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun." Allah katakan seandainya penduduk di muka bumi ini mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini juga dihubungkan ketika diri kita ingin mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketika seseorang atau negara yang ingin menginginkan negaranya baldatun thayyibatun, negeri yang penuh dengan kebaikan, wa rabbun ghafur, dan Allah mengampuni orang-orang yang berada di dalamnya, maka dihubungkan dalam surah Al-A'raf ayat ke-96 ini. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk di muka bumi ini amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan, ibu, kalau bapak, kalau kita bertamu ke rumah seseorang, beda tidak kalau seandainya kita mengetuk pintu baru dibukakan sama orang yang akan menunggu kita sebagai kita ini sebagai tamunya, sudah dibukakan pintunya. Nah, dibukakan pintunya selebar-lebarnya, silahkan masuk. Itulah fatahna alaihim. Allah akan bukakan bagi kita al-barakah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kepada seseorang. Dengan harta yang banyak semakin bertambah keimanannya. Dengan harta yang banyak semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia hartanya semakin banyak, dia semakin soleh. Itu namanya barakah. Tapi kalau seandainya punya harta yang banyak semakin pelit, punya harta yang banyak semakin jauh dengan Allah, punya harta yang banyak semakin membuatnya, mohon maaf, tidak mau bergaul dengan tetangga-tangganya, itulah Allah uji dengan namanya istidraj. Semakin hartanya banyak, tetapi keimanannya atau semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, takwa akan mengantarkan kita kepada keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, harta yang kita keluarkan di bulan Ramadan ini akan semakin berkah ketika diri kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita. Lalu yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ini juga di 10 terakhir malam Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan dengan yang namanya i'tikaf, ya. I'tikaf menguatkan ikat pinggangnya, menguatkan artinya keibadahannya, menguatkan kesalehannya dengan cara takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar diri kita menjadi orang-orang yang beruntung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naba di ayat ke-31, innalil muttaqina mafazan, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan. Maka insyaallah
ketika diri kita takbirkan nanti dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa, yang telah melalui proses tarbiyah atau pengemlengan Ramadan ini dari awal Ramadan sampai di akhir Ramadan, sehingga dia menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja tausiah atau tauji yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan yang akan datang dan dijadikan diri kita semakin taat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan diri kita pribadi yang la'allakum tattaqun, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairu kalam billahi taufiq wal hidayah summa wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.